Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Darmanita, selaku pemateri dari kelompok 6. Yang beranggotakan Debbie Putriani, Darmanita yaitu saya sendiri, Emmanuel Yeremia Gusman, dan Ipan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proses dan interpretasi dari analisis regresi linear menggunakan aplikasi SPSS. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai prosesnya. Yang pertama-tama kita siapkan SPSS-nya dan data yang ingin kita gunakan. Sini adalah data yang akan kita gunakan pada analisis regresi ini. Copy, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke data view. Terus kita paste saja. Nah, dari sini kita ubah saja ini untuk mempermudah. Kita jadi X1, X2, X3, dan Y. Ini sini kita upload scale semua. Scale. Terus kita nulis semua, kami kita manfaatin itu ada semua ya. Baik, ini saja kita akan memberi label pada ada tarif diskon iklan dan keputusan mesin telepon. Iklan keputusan mesin telepon. Setelah itu, setelah kita sudah save data, kita akan menganalisa regresi linearnya. Baik, kita pilih menu Analyze, terus kita pilih menu Regression, terus kita pilih Regression Linear. Setelah itu kita masukkan keputusan memasang pada dependent. Dan selanjutnya kita masukkan 3 ini, tarik diskon dan iklan ke bagian end. Dikarenakan variabel independennya ada 3, maka disebut uji analisis regresi linear berganda, karena kan ada 3 independen variabel. Selanjutnya kita pilih statistik, kita centang yang Dirwin-Wilson, terus continue, terus kita pilih shape, kita pilih predicted value yang unstandardized dan residual yang unstandardized. Setelah itu kita klik continue. Baik, setelah itu kita klik OK. Pada data ini kita bisa melihat ada model summary. Pada model summary ini kita bisa melihat output dari koefisien determinasinya, yaitu kita dengan melihat nilai R-square-nya. Dikarenakan di sini nilai R-square-nya sebesar 0,224, maka disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 22,4%. Simultan itu berarti secara bersamaan. Selanjutnya kita akan melihat output dari uji app-nya terlebih dahulu. Uji app dikatakan PIT. Model regresi ini dikatakan PIT apabila nilai sig-nya ini kurang dari 0,05%. Dikarenakan nilai sig-nya 0,023, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita ada koefisien. Koefisien ini berguna untuk mengecek output uji T. Kita lihat bahwa di sini kita memiliki kriteria jika nilai sig kurang dari 0,05, maka disimpulkan ada pengaruh secara signifikan. Baik, kita bisa melihat di sini ada tarif, diskon, dan iklan ya. Nah, kita ini karena ini uji T, kita tuh ngeceknya tuh satu-satu. Serada ada pengaruh misal tarif ini terhadap keputusan untuk memasang telepon. Nah, karena di sini nilai signifikasinya 0,061 lebih besar daripada 0,05, maka
tarif dapat disimpulkan bahwa tarif tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap keputusan memasang telepon. Terus juga yang diskon, kita bisa lihat nilai signifikansinya itu 0,139, lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa diskon tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan memasang telepon. Terus kita bisa lihat di nilai signifikasi pada nilai iklan ini 0,696. Berarti itu lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa iklan tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap keputusan memasang telepon. Selanjutnya kita akan menganalisis uji normalitas. Apa sih tujuan dari uji normalitas? Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Bagaimana kita menguji normalitas itu? Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga menggunakan p-plot. Baiklah, kita langsung saja cara membuat p-plotnya terlebih dahulu. Yang pertama kita pilih Analyze, terus kita pilih Descriptive Statistics, kita pilih p-plot. Kita akan memasukkan Unstandardized Residual. Masukkan, oke. Dan ini kita cek distribution normal, terus kita pilih oke. Nah, kita bisa melihat di sini p-plotnya. Selanjutnya kita analyze dulu lagi, terus kita pilih non-parametric test, terus kita legacy dialog, terus kita pilih sample KS. Di sampel KS ini kita masukkan unstandardized residual, dan ini kita klik normal dan kita klik OK. Kita bisa lihat di sini, ini ada uji Kolmogorov-Smirnov dan juga ada uji p-plot, ada table p-plot dari sini, ada grafik p-plot. Kita bisa lihat di p-plot ini grafiknya tuh tidak garisnya tidak mengikuti garisnya gitu. Ada kayak terlalu renggang ya. Lalu kita bisa lihat ini tuh kita bisa lihat tuh titiknya menyebar dan tidak mengikuti garis, maka data itu tidak berdistribusi normal. Dan kita bisa langsung cek saja di uji Kolmogorov-Smirnov apakah ini berdistribusi normal atau tidak. Kita bisa lihat dengan nilai asymmetric-nya atau kita bisa sebut p-value, bahwa ininya tuh nilainya 0,00. Dapat disimpulkan karena nilai asymmetric-nya itu bernilai 0,00 kurang dari 0,05, maka data itu tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi. Yang kedua yaitu uji homoskedastisitas atau uji heteroskedastisitas. Jika hasil antara prediksi dengan residual membentuk suatu pola, maka model regresi yang kita buat memiliki indikasi heteroskedastisitas. Apabila hasil antara prediksi dengan residual memiliki nilai cenderung konstan baik prediksi maupun residual, maka dapat dikatakan homoskedastisitas. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui tidaknya indikasi heteroskedastisitas dalam pengujian kita, maka kita bisa menggunakan diagram scatter plot. Langsung saja kita akan membuat diagram scatter plotnya. Pertama-tama kita pilih, kita pilih graphs, terus kita pilih legacy dialog, dan kita pilih scatter plot. Kita pilih symbol scatter plot, pilih define, terus kita masukkan di sini unstandardized predicted value dan juga unstandardized residual. Dengan cara seperti ini. Di residual di atas, di akses, dan unstandardized predicted value di bawahnya. Klik OK. Selanjutnya inilah hasilnya. Berdasarkan hasil di atas, kita bisa melihat titik-titik data tidak terdistribusi secara merata. Mereka cenderung berkelompok di tengah dan lebih tersebar di ujung, menunjukkan heteroskedastisitas. Untuk membuktikan hasil ini, kita akan melakukan uji Gretzer yang kita lakukan dengan pertama-tama mencari absolut dari nilai residual terlebih dahulu. Caranya adalah compute variable menjadi transform menjadi compute variable,
terus ditulis di sini absolute rest. Nah, terus kita masukkan saja di sini. Kita tulis apps, terus kita masukkan yang unstandardized residual, terus kita dan kita klik enter, klik OK maksudnya. Kita bisa melihat di sini ada absolute residual. Setelah kita memiliki absolute residual ya, kita bisa melakukan Fuji Glacier dengan cara kita analyze lagi, kita pilih regression, terus kita pilih linear. Tapi kita mengubah dari yang dependennya ini, kita ubah menjadi absolute residual. Baik, dan kita langsung klik OK saja. Ini kita udah mendapatkan hasil regresinya. Kita cek uji Glacier itu pada tabel ANOVA-nya. Kita bisa lihat di nilai signifikansinya. Kita membuat hipotesis bila H0 itu ujinya homoskedastisitas dan H1 itu uji heteroskedastisitas. Karena diketahui nilai sig sebesar 0,065 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk menerima H0 dan adanya homoskedastisitas pada data. Walaupun dari segi grafik itu heteroskedastisitas, tapi dari segi hasilnya menunjukkan bahwa ini merupakan homoskedastisitas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji non-autokorelasi. Non-autokorelasi merupakan pengujian asumsi klasik yang tidak memiliki hubungan antara kesalahan-kesalahan error yang timbul pada data time series. Karena kita membutuhkan data time series, berarti kita perlu menambahkan waktu di sini. Jadi kita akan menambahkan seperti ini. There you go. Terus kita ganti ininya jadi waktu. Jadi waktu. Oke. Maksudnya waktu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan seperti uji heteroskedastisitas, yaitu melakukan grafik scatter plot lagi. Scatter plot kita pilih yang tadi kayak legasi juga, terus kita pilih yang bagian scatter plot, simple scatter, define, terus kita keluarin, kita ganti ke yang standardized residual yang kedua. Ini kita ganti jadi waktu. Oke, terus kita klik OK saja. Kita bisa lihat bahwa data itu menyebar, titik-titik itu menyebar, yang menandakan bahwa itu menunjukkan bahwa adanya asumsi non-autokorelasi itu terpenuhi. Walaupun seperti gambar kotak atau segini, tapi kan ini datanya masih rada tersebar ya. Jadi ini saya asumsikan sebagai non-autokorelasi. Untuk memperkuat bukti yang ada ini, kita bisa melihat pada regresi yang analisis regresi pertama itu yang bagian sini. Di sini nih model summary, yaitu di Durbin Watson-nya kita bisa lihat kalau nilai Durbin Watson itu sebesar 1,435. Sedangkan data kita tuh untuk menganalisis data itu menganalisis bahwa untuk menganalisis Durbin Watson itu kita lihat dengan melihat nilai tabel Durbin Watson kurang dari nilai Durbin Watson, maka gagal menolak H0, artinya non-autokorelasi terpenuhi. Dikarenakan di sini nilai Durbin Watson 1,435 dan nilai tabel Durbin Watson itu DL itu sebesar 1,3480, maka berarti kita dapat simpulkan bahwa nilai Durbin Watson-nya lebih besar daripada nilai DL-nya. Maka non-autokorelasi itu terpenuhi.
Selanjutnya kita akan membahas asumsi non-multikolinearitas. Multikolinearitas adalah salah satu pelanggaran asumsi di mana adanya hubungan linear atau korelasi antara peubah bebasnya. Ada 3 cara untuk menguji asumsi non-multikolinearitas. Yang pertama adalah menggunakan uji koefisien determinasi. Yang kedua adalah menggunakan uji korelasi. Yang ketiga menggunakan nilai variance inflation factor. Yang pertama kita akan melakukan uji pada koefisien determinasi. Kita bisa melihat pada hasil regresi kita bisa melihat bahwa di F-square yaitu pada model summary hanya terdapat 0,224 yang berarti 22,4%, berarti cuma koefisien determinasinya itu kecil. Maka multikolinearitas itu bisa saja asumsinya ditolak. Selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas menggunakan nilai variance inflation factor atau PIVF. Seharusnya ada di sini, tetapi karena saya salah memasukkan ininya, saya akan mencoba ulang lagi dengan melakukan analyze regresi linear. Jadi kita akan masukkan ke mode dari statistik, kita akan pencet ini collinearity diagnosis. Kita continue dan oke. Nah di sini kita mempunyai nilai variance inflation factor. Karena di sini di bawah 5 semua nilai variance inflation factornya, maka tidak disebut multikolinearitas. Selanjutnya kita akan mengecek uji analisa korelasinya dengan melakukan analyze. Terus kita akan correlate, terus kita pilih ini yang bivariate, kita pilih Pearson, terus kita ambil yang variabel bebasnya saja. Oke, kita akan klik 3 ini. Oke, nah terus kita pilih Pearson, to tell, oke dan oke. Dan kita menemukan korelasinya. Karena di sini uji korelasinya tuh kecil ya, maka hubungan korelasi itu sangat cukup kecil, maka uji multikolinearitas itu ditolak dan ini asumsi non-multikolinearitas itu diterima. Karena kita bisa lihat di sini uji korelasinya tuh 0,297%, itu hubungannya sangat rendah. Kalau 0,41 ini ya hubungannya masih cukup rendah lah. Hubungan antara tarif dan diskon rendah, hubungan iklan dan tarif itu rendah. Jadi kita udah dapat simpulkan bahwa uji multikolinearitasnya itu ditolak dan diterima asumsi bahwa ini adalah merupakan asumsi non multikolinearitas.